And her goal is not in her. She's a Selamat datang di Unlimited ID, balik lagi sama saya Daryl ini, dan kita kali ini kedatangan Galax RTX 2060 Super. Ya, di sini ada RTX seri 2000 dengan VRAM 8GB dan juga menggunakan 8 power. Untuk spek lengkapnya kita bisa baca di sini. Oke, kita bisa lihat di situ RTX 2060 Super dari Galax. Untuk spesifikasinya bisa dilihat lengkap di situ, dia 256 bit dan juga memiliki VRAM sebesar 8GB. Untuk port displaynya itu ada satu display port, satu HDMI dan juga satu DVI digital. Oke, bisa kita lihat. Dari fisiknya ini tergolong standar ya untuk VGA kelas-kelas seri menengah, dan juga untuk pendinginan menggunakan heatsink seperti ini harusnya sudah aman banget. Nanti kita bisa langsung tes, dan juga bisa dilihat untuk GPU Z di sini bisa dilihat seperti itu, dan nggak perlu pakai lama-lama lagi. Let's go to the desktop. Let's go. Oke, jadi ini adalah pengetesan dari 2060 Super Galax. Kita bisa lihat di sini untuk settingannya, grafik di high, tambah motion blur di masih settingannya sama 1366. Kita bisa lihat nih perbandingan FPS-nya. Di sini FPS-nya dapat di 63, 74, bahkan sampai di 100. Kalau nggak di record tuh nyampe 111. Ya, ini tuh powerful banget. 2060 Super 8GB ya kan. Itu ray tracing-nya sih beautiful banget. Tapi ya lagi-lagi masih CPU 4 core, tapi nggak apa-apa. Kita bisa testing dan ngetes untuk gameplay. Di sini sih ini lagi online kalau lagi rame tuh. Nggak bagus sih, tapi ya jauh lebih stabil dan konsumsi dayanya lebih ringan dibanding GTX 1070 yang kemarin kita coba. Oke, seperti itu sepeda keren banget masa. Wih, keren begitu ya, pokoknya seperti itu. Jadi oke, kita lanjut. Oke, ini Watch Dogs 2. Kita bisa lihat dulu untuk settingannya. Di sini kita menggunakan hai semua. Motion blur mana sih? Motion blur offin aja. Di resolusi masih di Full HD aja. Full HD aja. Phasing kita off untuk kita bisa lihat FPS di sini akan berjalannya berapa ya. Untuk suhunya lihat adem banget ya, karena masih di sini sih. Coba kita lihat in game. Sini usage-nya cuma 35%, 40%, yang artinya FPS-nya bisa di double seperti biasa. Itu mau bilang mana ya? Ini aja deh, kita buat tes jalan-jalan. Ini dapat 38, 35 seperti itu. Tapi kalau tanpa record ya udah pasti ya. Bisa dilihat nih, ini karena kepotong record 10%. Terus juga untuk usage dari VGA sendiri ada di 39%, yang artinya sebentar, ini cara ngehacknya. Sumpah lupa gitu, alt. Lah keluar mobil. Cara ngehack orang lupa banget. Ya udahlah, kita tes dulu. FPS-nya jauh lebih stabil, mungkin karena dia di GDDR6, dan yang udah pasti ya dia pasti punya ray tracing core, jadi lebih baik di sini. Bisa dapat di 46, 48. Ya si GPU-nya bekerja di 38%, yang artinya masih ada 60%, 62%, yang artinya bisa sampai, kalau dia kerja 100% pasti banyak FPS yang akan dihasilkan. Ini ke bottleneck lagi ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita punya pengalaman untuk mencoba. OAE nih, kalau ada di pohon-pohon nih mulai nih. Jadi ya kita punya pengalaman untuk mencoba si RTX 2060 Super ini dari Galax.
yang apa tuh coba coba prosesor 4 core buat record ya begini. Ya udah nggak apa-apa. Apaan tuh? Oke. Tapi ya tetap beautiful sih. Maksudnya kayak playable banget. Kalau nggak di record udah pasti. Pada kemana? Ayo. Terlalu banyak vegetation jadinya rendernya tuh pada ya, stutter gitu. Ya wajar lah. Oke, ini pengetesan dari Watch Dogs 2 ya. Ada geng motor nih. Maaf bang. Oke, kalau gitu sampai sini. Ini adalah Cyberpunk 2077. Kita bisa lihat settingnya dulu sebelum lanjut. Settingnya di sini bisa kita lihat. Taruh deh. Ini VSync udah di off. Nah, sorry. Untuk resolusi layarnya masih sama dan juga tes grafiknya ini kita di low pakai FSR. Coba kita lihat ya. Ini pakai FSR 2.1 di auto. Dapat di 31 fps di tempat ramai kayak gini. Kalau di dalam sini drop sampai 19. Dia harusnya lebih stabil sih dari 1070. Cuman ini bottlenecknya parah banget. GPU usage-nya bisa dilihat cuma 38% ya. Nggak bisa maksimal karena si Ryzen 3200 ini. Ini beautiful banget ya, bagus banget loh. Nah sekarang kita bisa tes nih, karena ada RTX FSR kita matiin, kita pakai DLSS di balance aja kali ya. Lihat FPS nya masih di 35, 30, tapi lihat jadi lebih enteng. Si power consumption-nya juga jadi lebih rendah. Sini 40, 43, 50. Nah, ini nih yang pengen di Amir ini kita auto sama mana ya? Ini low medium ya. Coba ray tracing-nya kita on. Kita on tapi levelnya apa adanya? Ini di biasa aja medium. Jatuh. Kita ke tempat yang lampu-lampu tadi, pasti jadi beautiful banget. Maaf nih ya kalau patah-patah nih ya. Lihat usage Ryzen 3200 nya guys. Wow. Lihat nih lampu. Bagus banget ya. Ini 2060 Super tuh RTX ya masih oke banget sih di tahun sekarang, walaupun seri 2000. Tapi ini 2060 Super itu kayaknya bisa bertahan tuh karena VRAM-nya ya lumayan ya, 8 GB dibandingin adiknya yang 2060 polos. Jadi ya segitu dulu aja sih untuk pengetesan di Cyberpunk. Kita lanjut lagi. Tesan ada Alan Wake. Di sini kita bisa lihat grafiknya udah pasti di high. Resolusi layar masih HD, nggak apa-apa. Kita bisa tes untuk game ini, bisa dilihat nih. FPS 80, 84 dengan usage dari 2060 Super masih di 46%. Ya, diulang-ulang, ini masih bottleneck, but it's okay, kita punya kesempatan untuk ngetes 2060 Super, dimana ini bagus banget. Untuk game lama ini bagus banget. Wow, nyampe 100 loh itu FPS-nya. Dan bisa dilihat usage-nya cuma 54%, 40%. Kena. We win. Oke, ini untuk pengetesannya seperti itu. Masih sangat-sangat oke. Ini pada kabut-kabut menyeramkan ya.
lover speed. Ya ini dilibas habis lah sama RTX 2060 Super. Seperti itu. Ya, kita lanjut di Stray. Sini kita bisa lihat settingannya. Untuk grafiknya ada di high semua. Resolusinya masih 1366 720p dan juga langsung bisa kita lihat ya. Ini beautiful sekali. GPU usage seperti biasa 2060 Super cuman bekerja hingga 40%-an doang. 38, 40% ya sekitar segitu. Stray ini di rata kanan udah dapat di 80 fps 90 fps yang artinya ini mah udah dibabat habis sama 26 Super ya. Dengan grafik sebagus ini minimal memang pakai 6 core sih biar lebih enak. Lagi ini sambil record ya, gua udah dapat ratusan lebih lah pokoknya. Seperti itu. Kenapa kaget wes, kenapa kucing suka jatuhin barang? I don't know. Bisa dilihat suhunya 60, karena adem banget. Adem banget, FPS yang didapetin rada-rada melonjak ya, lagi-lagi cuma karena Ryzen-nya. Untuk VGA ini mah udah pasti powerful banget, udah bisa buat streaming sebenarnya, tapi ya pastikan CPU-nya ya 6 core oke, 8 core lebih baik seperti itu, supaya sih 2060 Super-nya bisa bekerja lebih maksimal gitu ya. Oke, sampai di sini dulu pengetesannya, kita lanjut. Ya, jadi itu sekian pengetesan dari RTX 2060 Super. Kita beruntung banget kita bisa nyobain si RTX 2060 Super ini. Walaupun ya lagi-lagi prosesor kita masih bottleneck, tapi nggak apa-apa. Overall ini kalau digunain tanpa record ini udah oke banget ya teman-teman. Apalagi teman-teman pakai CPU 6 core atau 8 core itu jauh lebih baik untuk penggunaan rendering, gaming dan lain-lain seperti itu. So, this is it. Pembahasan tentang Galaxy 2060 Super. Daryl ini signing out.